Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Sekian lama kita melakukan kegiatan di rumah, tetapi biarlah tidak menghalangi kita untuk tetap semangat hari ini untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 1-11. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tadi sudah membaca. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur. Kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi kami bersyukur tetap dapat berkumpul dengan keluarga kami, berbakti, beribadah, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami hendak bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing dan memimpin kami untuk kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, memiliki persepsi Yesus, itu adalah tema yang akan kita renungkan bersama-sama dari bacaan kita Matius 21 ayat 1-11. Kisah di mana Yesus dieluk-elukan ketika masuk ke Yerusalem. Ngomong-ngomong, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu persepsi? Apa itu persepsi? Saya memberikan contoh begini. Kita lihat gambar, ada sebuah angka. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat angka ini, angka berapa? Angka 6 atau angka 9? Nah, itu tergantung persepsi orang yang melihat, bukan? Kemudian gambar berikut. Nah, gambar ini saya rasa sebagian besar dari kita pernah melihat karena cukup viral. Pak Jokowi yang sedang duduk menangis saat ibunda meninggal. Nah, apa yang kita lihat dari gambar ini? Presiden yang rapuh atau presiden yang sayang ibu? Gambar berikutnya, yang ketiga. Ada satu ruang gereja yang kosong. Gereja yang meniadakan kebaktian di tengah-tengah wabah COVID-19. Ini termasuk gereja yang tidak beriman atau gereja yang peduli? Nah, saudaraku, jawabannya tentu tergantung dari persepsi saudara dan saya. Jadi, persepsi bisa disebut sebagai tanggapan atau penafsiran kita akan sesuatu yang kita lihat, atau mungkin kita dengar, atau mungkin juga kita rasa, berdasarkan pikiran dan harapan yang kita miliki. Saya ulang sekali lagi, persepsi adalah tanggapan atau penafsiran kita akan sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau juga kita rasakan berdasarkan pikiran dan harapan yang kita miliki. Jadi kalau dari gambar-gambar tadi, kalau kita punya harapan dan pikiran bahwa seorang presiden itu harus kuat, harus tangguh, maka persepsi kita ketika melihat gambar seperti itu, kita akan menyebut, presiden kita itu cengeng, presiden kita rapuh. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pemikiran dan harapan, seorang presiden itu seorang yang begitu welas asih, presiden itu harus seorang yang rendah hati, maka ketika kita melihat gambar seperti itu, kita punya persepsi, presiden kita ini presiden yang sayang sama ibu. Nah, demikian juga dengan gereja yang mengadakan kebaktian ataupun yang tidak mengadakan kebaktian di tengah-tengah COVID ini, tentu persepsinya tergantung kita masing-masing. Nah, lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan gambar yang ini? Yesus naik keledai beban. Raja damai atau raja pemenang? Perlu saudara ketahui, pada saat itu seorang pemimpin yang menunggang keledai
adalah pemimpin yang membawa damai dan keadilan. Contoh, dicatat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 10, di mana Deborah dipandang sebagai penyelamat bagi Israel yang membawa kedamaian. Hakim-Hakim 10 ayat 4 juga mencatat, di sana seorang hakim Israel bernama Yair. Dia mempunyai 30 anak laki-laki dan 30 keledai. Apa maksudnya? Keledai ini menjadi tunggangan mereka, orang-orang yang berstatus sebagai hakim, membawa keadilan, membawa kedamaian bagi kaum Israel. Nah, sedangkan pemimpin yang naik kuda adalah pemimpin yang siap berperang dan mengalahkan musuh. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus naik keledai, atau kalau kita baca dari bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus yang sengaja memilih naik keledai karena Ia mau memperkenalkan diri sebagai raja yang membawa damai dan membawa keadilan. Raja damai dan raja yang membawa keadilan. Tuhan Yesus yang Ia lakukan pada saat itu dikatakan merupakan proklamasi besar-besaran. Kenapa dikatakan proklamasi besar-besaran? Karena pada saat itu Yesus melakukan ketika sudah mendekati Paskah. Paskah bagi orang Yahudi, yaitu Paskah ketika mereka mau memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Dan ketika masa Paskah ini berarti banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Dan di saat itulah Tuhan Yesus memproklamasikan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja. Dikatakan, dicatat dalam ayat 4 dan 5. Jelas, supaya genap apa yang telah difirmankan. Jadi Tuhan Yesus, Dia sendiri yang memberitakan kepada dunia bahwa Dia adalah Raja Damai. Berkali-kali waktu itu, sebelum masa itu, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Karena kenapa? Karena belum tepat waktunya, belum genap waktunya. Dan saat itu, saat ini, ketika Yesus memilih keledai, lalu Dia menungganginya dan masuk ke Yerusalem, sudah genap waktunya. Karena itu tidak ditutup-tutupi lagi. Dia memproklamirkan diri sebagai seorang Mesias, sebagai seorang Raja Damai. Dicatat dalam ayat 8 dan 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang yang banyak jumlahnya itu adalah sebuah penghormatan dan harapan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu merupakan sebuah penghormatan sekaligus harapan pada Yesus, orang Nazaret itu, nabi dari Nazaret di Galilea, Nabi Yesus itu, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi Mesias bagi mereka. Dan mereka berkata, Hosana, Hosana, yang artinya selamatkanlah kami sekarang. Kita tahu bahwa saat itu orang Israel ada di dalam belenggu penjajahan Romawi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang banyak jumlahnya itu berseru, Hosana, Hosana. Penyelamat yang seperti apa? Dan yang bagaimana, saudara? Saudara, kita tahu kisah selanjutnya, beberapa hari kemudian ternyata Nabi Yesus dari Nazaret yang di Galilea itu mati disalib. Penyelamat Mesias, Raja itu mati disalib. Persepsi mereka terhadap Nabi Yesus dari Nazaret ini keliru.
Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini, kalau orang-orang Yahudi saat itu keliru, tapi hari ini kita menjadi tahu, kita mengerti persepsi yang sedang Tuhan bangun untuk kita atas dia. Persepsi Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai raja, tetapi dirinya bukanlah raja duniawi. Kerajaannya pun bukan kerajaan duniawi. Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menyelamatkan. Bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau hari ini kita merenungkan, memiliki persepsi Tuhan Yesus. Apa itu? Yang pertama, kehidupan kita bukan hanya soal duniawi, tetapi juga soal surgawi. Matius 6 ayat 33 jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saat COVID-19 ini melanda, jangan-jangan hal ini disengaja oleh Tuhan, supaya kita beristirahat dari perkara-perkara duniawi yang selama ini kita kejar-kejar, kita gapai, kita raih, dan mulai kembali fokus pada hal-hal perkara-perkara rohani. Selama ini kita sering meninggalkan keluarga. Saat ini kita fokus kembali kepada keluarga untuk membangun kerohanian keluarga. Yang kedua, jika kita memiliki persepsi Tuhan Yesus, apakah itu? Hidup kita di dunia ini bukan untuk mengalahkan orang lain dan merasakan kemenangan atas kekalahan mereka, tetapi untuk membawa damai dan mendatangkan keadilan bagi sesama. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17-18 mengatakan demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi satu ayat ini saya kutip untuk kita renungkan. Saudara, saya sadar kita sering menghadapi atau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Mengalami peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Merasakan ketidaknyamanan. Tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membawa damai dan bersikap adil pada keluarga, saudara, dan sesama. Mari kita memiliki persepsi Tuhan Yesus. Teruslah menggumuli firman-Nya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kepada kami suasana, situasi dunia yang seperti ini. Engkau mengajar kami supaya kami memiliki persepsi seperti Tuhan Yesus. Hidup kami bukan hanya soal duniawi, tetapi juga Tuhan menginginkan kami memikirkan hal-hal rohani dan surgawi. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering meremehkan, menganggap sepele hal-hal rohani, sehingga kami terlalu sering gigih, giat mengejar perkara-perkara duniawi, mengabaikan hal-hal yang rohani. Mampukan kami Tuhan. Kami juga bersyukur jika berbagai pengalaman peristiwa terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mengizinkannya, supaya kami dimurnikan untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada. Karena Engkau sudah mendamaikan kami. Engkau sudah menebus, menghapus dosa-dosa kami. Kami menjadi manusia yang baru, manusia pembawa damai. Mampukan kami Tuhan.
mampukan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.